Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Top News. Rusia dan Tiongkok dikabarkan mulai membantu Iran dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Namun, Rusia dan Tiongkok memilih bermain cantik di belakang layar. Lewat sepekan perang Iran kontra Amerika Serikat dan Israel, muncul kabar baru bahwa Rusia dan Tiongkok mulai memberikan bantuan pada Iran. Informasi terbaru per 8 Maret 2026 menunjukkan bahwa Rusia dan Tiongkok mulai meningkatkan dukungan strategis kepada Iran dengan jenis bantuan berbeda. Rusia dilaporkan memberikan data lokasi dan pergerakan pasukan, kapal perang, serta pesawat AS di Timur Tengah kepada Iran. Moskow menggunakan jaringan satelit canggihnya untuk memberikan citra resolusi tinggi guna membantu Iran mengidentifikasi target potensial. Sebelumnya, pada awal 2026, Rusia telah mulai mengirimkan jet tempur Su-35 dari pesanan 48 unit dan komponen sistem pertahanan udara S-400 untuk memperkuat pertahanan udara Iran. Iran juga menggunakan satelit Khayam buatan Rusia untuk memantau pangkalan militer lawan secara real-time. Presiden AS Donald Trump tidak secara langsung mengkonfirmasi laporan dari para pejabat intelijen AS yang meyakini Rusia telah memberikan informasi kepada Iran untuk menargetkan pasukan dan aset AS di Timur Tengah. Namun, Presiden Trump mengisyaratkan jika temuan tersebut tidaklah terlalu penting, meski Moskow memang terbukti membantu Iran. If they are, it's not helping much. You take a look at what's happened to Iran in the last week. If they're getting information, it's not helping them much. I guess they'd say we do it against them, wouldn't they? Wouldn't they say that? We do it against them. I don't know. Look, they can give all the information that they want, but people they're sending it to are overwhelmed. Russia would be overwhelmed too. Anybody would be overwhelmed. Sementara itu, laporan intelijen AS menyebut Tiongkok sedang mempertimbangkan pemberian bantuan keuangan serta pasokan suku cadang dan komponen rudal ke Teheran. Tiongkok secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap langkah Iran di Selat Hormuz sebagai bentuk perlawanan terhadap operasi militer AS. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menegaskan penolakan terhadap upaya perubahan pemerintah di Iran dan mendesak penghentian segera operasi militer terhadap negara tersebut. Sejauh ini, Tiongkok tetap menjadi pembeli utama minyak Iran, memberikan napas ekonomi bagi Teheran di tengah sanksi internasional. Pada Januari 2025, Rusia dan Iran menandatangani perjanjian kemitraan baru yang memperdalam kerjasama militer dan ekonomi kedua negara secara permanen. Selain itu, juga ada yang disebut koordinasi Kring. Istilah ini merujuk pada poros Cina, Rusia, Iran, dan Korea Utara yang semakin solid dalam melakukan koordinasi strategis anti-Barat di tahun 2026. Meskipun memberikan bantuan intelijen dan teknologi, baik Rusia maupun Cina hingga saat ini dilaporkan masih menahan diri untuk terlibat langsung secara militer dalam pertempuran terbuka guna menghindari konfrontasi langsung dengan AS. Saya pikir Rusia tidak ingin terlibat secara langsung. Ini yang perlu digarisbawahi karena Rusia paham betul hitung-hitungannya secara politik maupun secara geopolitik bahwa ini akan sangat merugikan baik Rusia maupun juga Iran. Dan seperti kita ketahui, Iran sendiri dan pemimpin Iran baik yang telah wafat Khamenei dan juga Presiden Iran saat ini, mereka memiliki semacam kebanggaan tersendiri untuk bisa menahan atau menangkal itu sendiri gitu. Dan itu terlihat dalam beberapa kali pembicaraan telepon. Seperti kita ketahui ada informasi, dan informasi ini sudah beredar bahwa ada pembicaraan telepon pada tanggal 6 Maret antara Presiden Rusia dengan Presiden Iran, yang salah satunya adalah membicarakan bahwa di poin terakhir yang paling penting saya baca, disepakati bahwa akan ada kontak dengan pihak Iran untuk membicarakan berbagai bantuan dalam berbagai saluran. Artinya bantuan meskipun tidak secara langsung ya, militer tetap ada begitu. Dalam latihan perang pada pertengahan Februari 2026 lalu, Iran bersama Rusia dan Tiongkok ditengarai sudah memberikan bantuan teknis untuk mengantisipasi serangan Amerika Serikat dan Israel. Latihan militer bertajuk Maritime Security Belt 2026 tersebut merupakan latihan koordinasi dalam upaya melindungi jalur perdagangan di Selat Hormuz yang mereka nilai semakin rentan.
Rusia justru sebenarnya pada saat latihan gabungan di bulan Februari lalu bersama dengan Cina dan Iran telah banyak memberikan support dan bantuan teknis meskipun kita tidak mengetahui dan saya pribadi tidak mendapat informasi langsung begitu ya dari apakah saja detail bantuan langsung, tetapi salah satunya adalah di media Rusia pernah kita baca bahwa Rusia mengirimkan komponen-komponen strategis khususnya untuk militer Iran terkait dengan pertahanan udara dan juga dengan terkait dengan penginderaan satelit atau citra satelit untuk militer. Saya pikir ada banyak lagi poin-poin kerjasama pada saat itu bulan Desember 2025 itu banyak sekali disepakati poin-poin penting kerjasama militer antara Rusia dengan Iran dan juga Cina dengan. Perang antara Iran kontra Israel dan Amerika Serikat belum bisa diprediksi akan berlangsung berapa lama. Masuknya Rusia dan Tiongkok secara tidak langsung juga bisa membuat ketegangan menyebar jauh keluar kawasan Timur Tengah. Karena yang terjadi kemudian, negara-negara besar itu akan mencoba membangun blok kekuatan yang lebih luas dan solid.